Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya min basaili. Baik, kita melanjutkan kajian bahasa Arab dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita melanjutkan tawabi. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas dua jenis tawabi, yakni ataf dan na'at. Nah, sebelum dilanjutkan pada pembahasan na'at, kemarin dibahas atau ditanyakan tentang contoh kalimat ja'ar rajulul fadilu akhuhu, yakni pembahasan tentang na'at sababi, yaitu na'at yang dikaitkan dengan yang lain gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa i'rab dari akhuhu. Jadi kalimatnya saya ulang, ja'ar rajulul fadilu akhuhu. Telah datang seorang laki-laki yang memiliki keutamaan akhuhu, ya, saudaranya, saudara laki-lakinya. Apa kedudukan akhuhu pada kalimat tersebut? Nah, kedudukannya ini setelah saya cek adalah dia sebagai fa'il. Jadi fa'il dari al-fadil. Mengapa bisa demikian? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa terkadang isim fa'il itu beramal seperti fi'il. Ya, terkadang dia beramal seperti fi'il. Dan al-fadilu di sini adalah isim fa'il. Dan termasuk isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Karena itu dia menghajatkan kepada fa'il. Ya, menghajatkan kepada fa'il. Maka dalam hal ini fa'ilnya adalah akhuhu. Dan akhuhu itu termasuk asmaul khamsah. Maka tanda rafa'nya adalah harful waw. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjutkan ke salisan yang ketiga, yakni at-taukid, di halaman 54 untuk buku yang lama. At-taukidu tabi'un yudhkaru fil kalami lidaf'i tawahhumin qad yahmiluhul kalamu ila sami'. Jadi taukid itu adalah tabi, salah satu bentuk pengikut yang disebutkan pada kalimat untuk menghilangkan keraguan-raguan, untuk menghilangkan ketidakjelasan, agar tidak timbul salah sangka. Yang ketidakjelasan itu memang ada pada kalimat, ya. Qad yahmiluhul kalamu ila sami', yang kadang itu diemban, ya, dibawa, dikandung oleh sebuah kalam, sebuah ucapan atau sebuah kalimat yang menimbulkan ketidakjelasan pada asami, orang yang mendengar. Contoh, hadaral qaidu nafsuhu, telah datang panglima pasukan. Nafsuhu. Nah, nafsuhu di sini adalah taukidun li qaidin wa huwa marfu'un li annahu tabi'un lismin marfu'in. Ya, dia itu adalah taukid, i'rabnya marfu karena dia menjadi tabi bagi isim marfu, yakni tabi bagi matbu'nya, yakni al-qaidu.
Nah, al-qaidu itu marfu karena dia adalah fa'il dari fi'il hadara. Nah, di sini nafsuhu berfungsi sebagai taukid, penguat. Ya, ini untuk penjelas, penegas agar tidak ada keraguan-raguan bahwa yang datang itu betul-betul qaid, betul-betul panglima, betul-betul pemimpin. Bukan utusannya, bukan kudanya, bukan suratnya atau yang lain sebagainya. At-taukidu nau'ani. Taukid ini ada dua jenis. Taukidun lafziyun, yang pertama adalah taukid lafzi, yakunu bitikrari lafzil muakkad. Ya, caranya adalah dengan mengulang lafaz yang dikuatkan. Contoh ja'al waziru waziru. Telah datang wazir, wazir. Al-hurriyatu aghla matlabin. Kemerdekaan atau kebebasan aghla matlabin, sesuatu yang cita-cita yang mahal. Jadi sini hurriyah dan wazir diulang. Ini disebut dengan taukid lafzi. Yang kedua adalah taukidun ma'nawiyun, taukid maknawi. Wa yakunu bil kalimatil atiyah, dan itu bentuknya adalah dengan kata-kata berikut, yakni nafsu, ainu, kullu, jami'u, ammatu, kila wa kilta lil musanna. Nafsu, ainu itu maknanya sama, dirinya. Kullu semuanya, jami'u semuanya, ammatan itu umumnya, kila wa kilta keduanya untuk musanna. Wa alfazu taukidil ma'nawi labudda an tattasila bidhamirin yutabikul mu'akkad. Nah, mu'akkad maknawi ini, lafaz-lafaz mu'akkad maknawi ini yang sudah disebutkan di atas itu haruslah bersambung dengan domir, yang domirnya itu bersesuaian dengan mu'akkad. Kita supaya jelas kita lihat contohnya. Wa fi mayali syarhun mujazun li listi'mali kulli min hadhil alfaz. Nah, berikut ini adalah syarah ringkas penggunaan setiap lafaz-lafaz ini. Yang pertama nafsu wa ainu. Lafaz nafsu dan ainu ya tafrudani ma'al mu'akkadil mufrad. Keduanya itu dimufradkan jika mu'akkadnya itu mufrad. Wa tajma'ani ala wazni af'ulu ma'al musanna wal jam'i. Dan keduanya itu dijamakkan ya, tajma'ani atau tujma'ani ya, dijamakkan mengikuti wazan af'ulu jika mu'akkadnya itu musanna atau jamak. Ya, itu kaidahnya. Jika mu'akkadnya mufrad, maka nafsu dan ainu tetap mufrad, menyesuaikan. Tapi kalau mu'akkadnya itu musanna atau jamak, maka nafsu dan ainu itu dijamakkan. Gitu ya. Nafsu itu jamaknya anfus karena ikut wazan af'ulu, anfusu, dan ainu itu jamaknya adalah a'yunu, qurrata a'yun. Contoh, al-qasyairu nafsuhu qasidatahu. Penyair itu membacakan, ya, dia yang membacakan, ya, dirinya, ya, qasidatahu, qasidahnya. Qasidah itu syair yang panjang, ya, lebih dari 6 bait. Hadarat Fatimatu ainuha. Telah hadir Fatimah ainuha, dirinya. Nah, di sini ainuha. Nah, perhatikan nafsuhu ini mufrad. Nafsu itu mufrad karena syairu itu mufrad. Jamaknya syu'ara, para penyair. Syu'ara, makanya ada surah dalam Al-Quran, surah Syu'ara, itu adalah para penyair. Maka nafsuhunya juga mufrad, nafsunya mufrad. Nah, kemudian perhatikan domir yang menempel pada nafsu. Di sana domirnya hu, karena asyairu itu mufrad mudzakkar. Ya, syair itu mufrad mudzakkar. Bandingkan dengan ainuha. Fatimah itu mufrad, ainu juga mufrad. Nah, tapi domirnya ha. Karena Fatimah itu mufrad muannas, ya, perempuan. Maka domirnya ha.
Contoh lain, ja'ar rajulani anfusuhuma. Telah datang dua orang laki-laki anfusuhuma. Nah, di sini anfusuhuma jamak dari nafsu. Karena muakatnya yang dikuatkan musanna, yakni rajulani, dua orang laki-laki. Huma karena dua laki-laki. Hu untuk satu laki-laki, huma untuk dua laki-laki, hum untuk banyak laki-laki. Ja'atil mar'atani a'yunuhuma. Telah datang dua perempuan dirinya. Nah, di sini a'yun juga jamak karena mar'atani itu musanna. Huma karena dua perempuan. Bandingkan lagi dengan kalimat berikutnya. Ja'ar rijalu a'yunuhum. Telah datang para lelaki a'yunuhum. Menggunakan a'yun ya karena ar-rijal itu jamak. Jadi musanna atau jamak maka lafaz taukidnya dijamakan. Hum karena ar-rijal itu jamak mudzakkar. Ja'atin nisa'u anfusuhunna. Telah datang para wanita, nisa itu jamak yang tidak punya mufrad. Ya, ini jamak. Anfusuhunna, anfus itu juga jamak, menyesuaikan dengan muakatnya yang dikuatkan, yakni an-nisa. Sedangkan hunna juga itu dhamir yang menempel pada anfusu, itu harus menyesuaikan dengan muakatnya. Nah, ini tentang nafsu dan ainu. Selanjutnya kullu wa jami'u wa ammatu. Semuanya maksudnya di sini. Nah, ini digunakan untuk isim yang punya bagian-bagian, punya anggota. Ya. Bukan satu diri yang punya anggota badan, bukan. Tapi misalkan kelompok, komunitas, jamaah. Nah, itu ada anggota-anggota kelompoknya. Ini orang-orang tertentu gitu. Atau sejumlah orang maksudnya. Yu'akadu bihadhil alfadhi ma yaqtadis syumula ay jami'ul afradil mu'akkadi wa ajzaihi. Ya, dikuatkan, ditaukidkan, ditakkidkan dengan lafaz-lafaz ini, yakni kullu jami'u ammatu, ya, pada apa-apa yang mengandung syumul, mengandung ya tadi bagian-bagian. Ai jami'ul afradil muakkad, yakni seluruh person, seluruh individu pada yang dikuatkan. Au ajza'uhu atau bagian-bagiannya. Contoh ja'ar rakbu kulluh, telah datang kafilah dagang, ya, telah datang kafilah, ya, atau rombongan. Kulluh semuanya. Nah, sini memang kulluh. Karena ar-rakbu itu rombongan atau kafilah. Di sana ada anggota-anggota kafilah. Al-ummatul arabiyatu jami'uha qalbun wahidun. Bangsa Arab semuanya adalah satu hati. Jami'uha. Nah, di sini jami'uha digunakan jami'uha karena bangsa Arab itu ada bagian-bagiannya. Ada afrad wal ajza'nya. Hadaral qaumu ammatuhum, telah datang satu kaum, ammatuhum semuanya. Nah, di sini ammatuhum karena kaum itu punya anggotanya. Nah, ala dzalika la yasihu an naqula, maka dari itu tidak boleh kita mengatakan ja'a Muhammadun kulluhu, telah datang Muhammad seluruhnya. Ya. Tidak bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena Muhammad itu meskipun punya anggota badan, tapi Muhammad itu sendirian. Ya, dia tidak punya bagian-bagian sebagaimana kaum dari atau yang lainnya. Hadza wa kasiran ma yuja'u bil lafzi ajma'a ba'da kullin li taqwiyati taukid. Nah, kebanyakan didatangkan lafaz ajma'a sesudah kullu. Untuk apa? Fungsinya li taqwiyati taukid, untuk lebih menguatkan taukid. Jadi sudah kuat dikuatkan lagi. Taqwiyatu taukid istilahnya.
Fayu'ta bi ajma' lil mufrad mudzakkar. Ajma'u itu untuk mufrad mudzakkar. Wa jam'a'u lil mufradatil muannas. Jadi jam'a'u itu untuk mufrad muannas. Wa ajma'una au ajma'ina li jam'il mudzakkar. Sedangkan ajma'un atau nanti ajma'in ketika dia mansub atau majrur itu untuk jamak mudzakkar. Wa juma'u li jam'il muannas. Sedangkan juma' itu untuk juma'u untuk jamak muannas. Jadi lain-lain ya. Ajma'u itu untuk mufrad mudzakkar, jam'a'u itu untuk mufrad muannas, ajma'un atau ajma'in itu untuk jamak mudzakkar, juma'u itu untuk jamak muannas. Contoh, ja'ar rakbu kulluhu ajma'u. Telah datang satu rombongan seluruhnya. Jadi kulluhu itu sudah taukid, ditambahi lagi ajma'u, taukid lagi. Apa fungsinya tadi? Taqwiyatit taukid, li taqwiyatit taukid, untuk menguatkan taukid. Habbatil madinatu kulluha jam'a'u. Ya, kota itu berhembus seluruhnya. Nah, jam'a'u di sini karena Madinah itu mufrad muannas. Ya, mufradah muannasah. Contoh lain, hadarar rijalu kulluhum ajma'una. Telah hadir para lelaki seluruhnya. Nah, di sini ajma'un ya. Kulluhum itu taukid bagi ar-rijal, ajma'un itu taukid lagi. Ya, taukid kedua. Maka dia marfu. Ja'atin nisa'u kulluhunna juma'u. Telah datang para perempuan seluruhnya. Jadi juma'u di sini untuk jamak muannas tadi. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, telah bersujud para malaikat seluruhnya. Jadi kulluhum itu taukid pertama untuk malaikah, ajma'un itu taukid kedua ya untuk malaikah. Jadi litaqwiyati taukid, untuk menguatkan taukid. Waqad yuja'u bil lafzi ajma'a ghairu masbuqin bi kullin. Tapi kadang juga didatangkan lafaz ajma' ya tanpa didahului oleh lafaz kullu. Jadi pada contoh-contoh di atas kan kullu dulu, baru kemudian ajma' atau juma' atau ajma'un atau ajma'in tadi, atau jam'a'u. Tapi terkadang langsung dia ajma'u. Contoh, ja'ar rijalu ajma'una. Telah datang para lelaki seluruhnya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Contoh lain, langsung ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi kullihim ajma'in. Kan jarang kita dengar. Langsung ke ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya kila wa kilta. Tusta'malu kila li taukidil musannal mudzakkar. Jadi kila itu untuk menguatkan musanna muzakkar. Wa kilta li taukidil musannal muannas. Sedangkan kilta itu untuk menguatkan musanna yang muannas. Wala takawwanani li taukidi illa idza udifta ilal dhamir. Dan kila wa kilta ini tidak digunakan sebagai taukid kecuali jika disandarkan kepada keduanya itu dhamir. Jadi harus ada bersambung dengan dhamir. Contoh ja'ar rajulani kilahuma. Telah datang dua orang lelaki keduanya. Al-kitabatani kiltahuma bari'atani. Ya, dua tulisan itu kedua-duanya itu bari'at. Ya, bari'atani, menunjul. Ya, bagus, unggul. Nah, di sini kiltahuma karena muakkadnya adalah kitabatani. Kitabah itu muannas, maka digunakan kiltahuma. Sedangkan ar-rajulani, dua laki-laki itu mudzakkar, maka digunakan kila. Dan kedua-duanya itu ditempeli atau disandari dengan huma. Kilahuma, kiltahuma. Nah, semoga jelas.
Malhuzatun, catatan. Al kalimatu yakni nafsu wa ainu wa kullu wa jami'u wa amatu wa kila wa kilta takunul litaukidi idza ja'at ba'dal muakkad. Ya. Dia menjadi taukid jika ada sesudah muakkad, sesuatu yang dikuatkan. Wattasalat bidhamirin yutabiqul muakkad, dan mereka itu semua bersambung dengan dhamir, yang dhamir itu sesuai dengan yang dikuatkan. Jadi kalau dua laki-laki tadi contohnya kan huma, dua perempuan juga huma. Jadi harus disambung, ya, ditempeli dengan dhamir yang dhamirnya itu sesuai dengan muakkadnya, sesuatu yang dikuatkan. Kama fi amsalati sabiqah. Lakin idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi mawdi'in akharin. Tapi jika ya kata-kata ini ada pada tempat yang lain, ya, artinya dia tidak sesudah muakkad. Kemudian yang kedua tidak ditempeli dengan dhamir yang dhamirnya itu sesuai dengan muakkad. U'ribat. Saya baca u'ribat. Jadi fa'ilnya adalah dhamir, naibul fa'ilnya, ya. Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Hiya itu kembali ke hadhil kalimat. Ya, yakni huruf-huruf, yakni kalimat-kalimat tadi, nafsu, ainu dan seterusnya itu. U'ribat hasaba mauqiha fil jumlah. Di i'rab, ya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Contoh, fihi ma ainani tajriyan. Pada keduanya itu ada dua mata air, maksudnya di sini. Ainani, dua mata air yang tajriyan, yang mengalir. Nah, fihi ma di sini adalah khabar muqaddam, sedangkan ainani-nya itu adalah mubtada muakhar. Karena fihi ma itu jar majrur, dan ainani itu nakirah. Kaidahnya kalau jar majrur, ya, khabarnya maka wajib dikedepankan, jar majrur atau syifu jumlah. Sedangkan mubtada'nya nakirah, nah itu wajib diakhirkan. Jadi ainani ini mubtada'un muakhkharun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Sedangkan tajriyan itu masih ingat? Ya, ada kalimat, ada jumlah. Nah, sesudah isim nakirah maka dia adalah sifat. Jadi sifat dua mata air itu mengalir gitu. Tajriyan. Nah, di sini ainani, ya, bentuk musanna dari ainun, dia bukanlah taukid. Ya, bukan taukid. Mengapa bukan taukid? Ada dua sebab. Satu, karena tidak ada muakkad di depannya. Yang kedua, ainani itu tidak ditempeli dengan dhamir yutabiqul muakkad, yang dhamirnya itu bersesuaian dengan muakkadnya. Nah, gitu ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian ja'an nafsur rajuli, telah datang diri lelaki itu. Nah, di sini nafsu adalah fa'ilun marfu'un bidhammah, karena tidak didahului oleh muakkad. Jadi dia kedudukannya adalah fa'il. Kullu mar'in bima kasabat rahinah. Kullu mar'in bima kasaba rahin. Rahinun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di sini kullu kedudukannya adalah mubtada marfu'un bidhammah, karena dia ada isim di awal kalimat. Contoh lain, hadara jami'ul a'dha'i, telah hadir seluruh anggota. Nah, jami'u pada kalimat ini fa'ilun marfu'un bidhammah, bukan sebagai taukid, karena tidak ada muakkad dan dia tidak ditempeli oleh dhamir yutabiqul muakkad. Contoh lain, tadhaharah, ya, tudhahiru mungkin, ya, tudhahirul ammatu minan nas.
Ya, seluruh manusia atau kebanyakan manusia melakukan demonstrasi. Zoharo, menampakkan ekspresinya, mengunjukkan rasanya. Ya, namanya jadi unjuk rasa. Disingkat unras. Bahasa Arabnya zoharo. Tuzahiru. Nah, al-amatu fa'ilun maf'ulun bidhammah. Jadi al-amatu di sini bukan taukid tapi sebagai fa'il. Terakhir, kilar rajulaini hadirani. Dua lelaki itu hadir. Nah, kila di sini mubtadaun karena isim di awal kalimat. Marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal alif. Jadi tandanya adalah dhammah muqaddarah. Rajulaininya itu mudhafun ilaih. Sedangkan hadiraninya itu sebagai khabar mubtada. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu. Jelas saja mungkin ya. Mudah-mudahan jelas. Oke. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas, kita lanjutkan. Yang keempat, rabi'an dari tawabi itu adalah badal. Al-badalu tabi'un yadullu ala nafsil matbu' au juz'im minhu. Badal itu adalah tabi'un, pengikut yang menunjukkan kepada nafsul matbu'. Matbu' itu sendiri. Nah, ini nanti nafsul matbu' ala nafsil matbu' ini nanti disebut dengan badal mutabik. Au juz'in minhu, atau bagian dari matbu'nya. Nah, itu nanti disebut dengan badal ba'dun min kul, sebagian dari keseluruhan. Atau juga disebut badal istimal. Contoh, karramal khalifatu Harunur Rasyidul ulama'a. Telah memuliakan, siapa yang telah memuliakan? Khalifah. Nah, khalifah di sini adalah fa'il, marfu dengan tanda dhammah. Lalu disebutkan Harunur Rasyidu al-ulama. Ya, Harun ar-Rasyid, ar-Rasyid itu kan gelar ya, laqab. Oh ya, nama ya sekaligus ya. Harun ar-Rasyidu, Harun ar-Rasyid, siapa yang dimuliakan? Al-ulama, maf'ul bih. Jadi Harun ar-Rasyid itu adalah badalun lil khalifah. Wa huwa marfu'un li'annahu badalun lismin marfu'in. Al-badalu salah satu anwa'in. Badal itu ada 3 jenis. Yang pertama badalun mutabiqun, badal mutabik. Wa fihi tatabaqa, ya yatabaqu, itu adalah yatabaqul badalu wal mubdalu minhu. Yakni cocoknya atau bersesuaiannya antara badal dengan mubdal minhu. Kesesuaian itu keseluruhan. Maka disebut juga badal kul min kul. Badal kullun min kullin. Nah, seperti contoh di atas. Yang disebut khalifah itu ya Harun ar-Rasyid itu sendiri. Bukan yang lain. Nah, yang kedua adalah badalul ba'du min minkul, badal sebagian dari keseluruhan. Wa fihi yakunul badalu juz'an min mubdali minhu. Jadi kalau badal ba'du minkul itu ya badalnya itu bagian dari mubdal minhu. Dan bagiannya itu hanya sebagiannya, bukan keseluruhannya. Contoh tubi'al kitabu juz'uhul awwalu. Telah dicetak al-kitabu di sini adalah naibul fa'il, juz'uhu al-awwalu. Nah, juz'uhu di sini adalah badal dari kitab. Artinya bukan kitab keseluruhan, tapi hanya sebahagian dari kitab. Itu pun juznya hanya juz awal. Al-awwalu.
Kemudian badalu istimalin, badal istimal. Wa fihi yakunul badalu mimma yastamilu alaihil mubdal minhu. Yakni badal itu tercakup pada mubdal minhu, tapi bukan bagian. Ya, kalau badal ba'du mingkul itu bagian. Jadi ada kitab ini ya. Nah, ini kan terdiri dari berbab-bab. Nah, lalu ada sebagian bab yang kita baca. Maka sebagian bab yang kita baca, qara'tul kitabah misalkan ya. Juz'ahul awwalu misalkan. Nah, saya membaca buku, baca kitab, tapi cuma juz awal. Nah, juz'ahu al-awwalu, al-awwala itu adalah ba'du mingkul. Kenapa? Karena bab pertama yang saya sebut itu adalah bagian dari kitab ini. Tapi pada contoh istimal, contohnya sarranis sari'u nadhafatuhu. Menyenangkanku asyari, ya jalanan itu, nadhafatuhu, kebersihannya. Nah, nadhafatuhu itu bukan bagian dari jalan. Kalau misalkan itu trotoar, badan jalan, terus ini zebra cross, nah bisa kita sebut sebagai juz'un minasyari, bagian dari jalan. Tapi kebersihan itu bukan bagian yang menyatu pada jalan. Jadi ini nanti dilihat realitasnya, lihat faktanya, ya, untuk membedakan badal ba'du mingkul dengan badal istimal. Malhuzatun yajibu fi badalil ba'di min kulli wa fi badal istimal ayat tasila kullu minhuma bidamirin ya'udu alal mubdal minhu. Nah, wajib bagi badal istimal dan badal ba'du min kull itu diikuti, ditempeli dengan domir yang sesuai, yang kembali kepada mubdal minhu. Contoh tadi juz'uhu ada domir hu itu kembali ke alkitab. Nadhafatuhu, hu-nya itu kembali ke asyari. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa membedakan badal mutabik atau badal kul mingkul dengan, kalau badal mutabik itu dia tidak perlu domir. Ya. Sementara kalau badal ba'du mingkul dan istimal dia menghajatkan kepada domir, yang domir itu kembali kepada mubdal minhu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan yang di grup Zoom? Mudah-mudahan jelas ya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Kalau enggak, kita lanjutkan ke selanjutnya. Kita sudah selesai membahas tentang halatu raf'il ismi, kondisi-kondisi atau penyebab rafa'nya isim. Ya, ada beberapa yang sudah kita bahas, yakni mubtada, khobar mubtada, kemudian khobar kemudian isim kana, khobar inna, apalagi? Apalagi? Ada ingat? Tadi terakhir kita membahas tawabi. Cek lagi ada bukunya. Iya, fa'il, naibul fa'il, dan kemudian tawabi. Nah, tawabi ada 4, yakni apa saja? Naat, atop, badal, dan taukid. Disingkat natba'u. Nah, kita lanjutkan kepada ya pembahasan tentang isim mansub. Pembahasan tentang al-ismul mansubu. Awalan yang pertama dibahas alamatu nasbil isim. Tanda nasabnya isim. Alamatu nasbil ismi hiya, tanda nasabnya isim adalah yang pertama al-fathatu. Al-fathatu itu ada pada tanda fathah ya, pada isim nasab adalah fil mufradi wa jam'it taksiri. Jadi kalau isimnya itu mansub, tandanya fathah. Jika jenis isimnya adalah isim mufrad atau jamak taksir. I'rabnya nasab, tandanya fathah jika isimnya mufrad dan jamak taksir. Contoh,
Qadas sa'iqus sayyarata. Qadas sa'iqu, sa'iq itu supir. Ya. Supir itu mengendalikan atau menyetir mobil sayyarata, maf'ul bih. Nah, as-sa'iqu, nah, yang fokus kita itulah as-sayyarata. Sayyarata ini nanti maf'ul bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Karena as-sayyarata itu mufrad. Nanti jamaknya lah jamak muannas salim, sayyarat. Syarahal mudarrisun nususah. Pak guru mensyarah teks atau bacaan, teks bacaan, nususah. Nusus itu jamak taksir dari nas. Tunggalnya nas, jamaknya nusus. Kedudukannya maf'ul bih, maka i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia jamak taksir. Tanda kedua adalah al-ya'u, huruf ya, yakni pada fil musanna wa jam'il mudzakaris salim. Tanda ya ini ada pada isim musanna dan jamak mudzakar salim. Wa hadhil ya'u laysat juz'an minal ismi. Huruf ya ini bukan bagian dari isim. Wa innama tudhafu ilaihi, dia itu cuman ditambahkan ilaihi pada isim itu ka'alamatin litasniyah awil jam'i, sebagai tanda untuk isim musanna atau pada jamak mudzakkar salim. Jadi dia bukan bagian dari isim musanna atau jamak mudzakkar salim itu sendiri, dia hanya ditambahkan. Wa yuftahu ma qablahu ya'ul musanna, ya, difathahkan sebelumnya, ya, qabla ya al musanna, difathahkan sebelum huruf ya, ya, sebagai tanda nasabnya isim ini pada isim musanna. Sebelum ya itu, ya, pada isim musanna. Wa yuksaru ma qabla ya, ya, ma qabla ya'in, dan dikasrahkan sebelumnya pada jamak mudzakkar salim. Ya, contoh. Qabaltu mudarrisaini, saya berjumpa dengan dua orang guru. Mudarrisaini. Nah, huruf sin di sini sebelum ya dia difathahkan karena dia musanna mudzakkar. Qabaltul mudarrisataini. Nah, taknya difathahkan. Saya bertemu dengan dua guru perempuan karena dia musanna muannas. Kana la'ibuna mutanafisina, adalah, ya, para pemain itu, ini isim kananya, mutanafisina itu khabar kananya, mansub dengan tanda ya. Nah, huruf sinnya sebelum ya itu dikasrohkan karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda ketiga dari isim nasab adalah al-kasroh, ya, kasroh, harokat kasroh. Fi jam'il mu'annasis salim, pada jamak mu'annas salim. Contoh, ra'aitul mumarridati, saya melihat perawat perempuan. Nah, mumarridati tandanya kasroh karena dia jamak mu'annas salim. Kemudian tanda yang terakhir adalah alif fi asma'il khamsah. Nah, ini hanya ada pada asma'ul khamsah, isim yang 5. Contoh, syahadtu akhaka, saya menyaksikan saudara laki-lakimu. Nah, akhaka di sini min asma'il khamsah, i'rabnya mansub karena dia maf'ul bih, tanda nasabnya alif, ya, karena dia asma'ul khamsah. Malhuzatun, tusammal fathatu alamatan nasbil asliyah. Ya, al-fathatu itu dinamakan alamatul asliyah. Itu sama itu fiilnya bina majhul. Jadi fathatunya itu naibul fa'il. Asalnya dia maf'ul bih. Seandainya seandainya kita buat maklum sammaitu. Ya, sammaitu, saya namakan. Sammaitul fathata, saya namakan ia fathah. Tapi karena majhulkan jadi tusamma, sehingga al-fathatu yang maf'ul bih menjadi naibul fa'il karena fa'ilnya enggak ada. Karena naibul fa'il maka
marfu. Tandanya dhammah. Alamatan nasbi, alamata itu maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih kedua. Tapi karena maf'ul bih pertamanya menempati posisi fa'il, maka jadilah dia sekarang menjadi maf'ul bih pertama. Maka alamata itu dimansubkan dengan tanda fathah. Al-asliyah itu sifat dari nasab. Wa tusamma al-alamatul ukhra alamatan. Alamata atau alamati? Alamati ya. Ya, alamatin nasbil far'iyah. Ya. Karena alamati itu kan jamak muannas salim. Mansub. I'rabnya mansub karena dia maf'ul bih. Tanda mansub untuk jamak muannas salim itu adalah kasrah. Yang baru kita bahas tadi. Jadi wa tusammal alamatul ukhra alamatin nasbil far'iyah. Jadi untuk fathah itu disebut dengan tanda nasab asli, sedangkan yang lain itu disebut tanda nasab cabang. Asli itu pokok. Yang kedua, yunsabul ismul mu'tal akhiru bil alif. Isim mu'tal akhir itu dinasabkan dengan alif. Contoh Fatah, Mustafa. Nah, itu nasabnya tanda nasab alif. Maaf, kurang fokus ya. Dinasabkan isim mu'tal akhir dengan tanda akhir huruf alif, ya. Isim mu'tal yang huruf akhirnya alif atau disebut dengan isim maksur, ya, maksur. Tanda i'rabnya lah bi fathatin muqaddaratin, dengan tanda fathah muqaddarah ala akhirih, pada huruf akhirnya, li ta'adzuri nutqiha, karena terhalangnya untuk mengucapkannya. Jadi fata, nah huruf akhirnya itu kan alif. Nah, dia tidak dibaca fata'u, fata'a atau fata'i. Maka ta'adzur itu namanya. Ya, terhalang atau sulitnya, tidak mustahilnya mengucapkan. Mustafa, kan ada alif setelah huruf fa, tapi tidak dihidupkan, tidak dilafalkan jadi mustafa'u, mustafa'a atau mustafa'i. Itu namanya ta'adzur. Nah, karena ta'adzur, jadilah kemudian tandanya adalah kalau dia rofa, nama tandanya dhammah muqaddarah, kalau dia nasab tandanya fathah muqaddarah. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Jelas saja ya. Alhamdulillah. Biar cepat khatam. Alhamdulillah sudah 60 halaman. Dari 200 halaman yang kita kaji. Sudah 60 halaman. Satu pekan. Jadi kalau 200 halaman, ya berarti kira-kira 4 pekan, 1 bulan. Mudah-mudahan khatam. Sanian yang kedua, halatun nasbil ismi, kondisi nasabnya isim. Yakunul ismu mansuban fi ihda asyarata halatan wahiyah. Isim itu i'rabnya mansub. Yakunul ismu itu isim yakunu, mansuban khobar yakununya, ihda asyarata, ya, ada fi ihda asyarata jar majrur, ya, muta'alliq berkaitan dengan isim atau mansuban. Halatan itu tamyiz, mam, ya, mufrad mansub, tamyiz dari ihda asyarah. Wahia khobaru kana, isim kana, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, atau disebut juga min ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, yakni zarfa zamani wal makani, yakni zarf zaman atau makan. Kemudian hal, musanna, munada, tamyiz. Kadzalika yakunul ismu mansuban idza kana tabi'an lismin mansubin. Nah, yang kedua 12 itu tawabi, ya, pengikut yang 11 itu. Kita bahas di yang pertama, yakni khobaru kana.
Khabaru kana huwa kullu khabarin li mubtada'in tudkhalu alaihi kana au ihda akhawatuha au ihda akhawatiha. Khabar kana adalah setiap khabar bagi mubtada, ya, jadi dia asalnya adalah khabar bagi mubtada yang kemudian kemasukan kana atau salah satu dari saudari-saudarinya kana. Contoh, kanal muallimu hadiran. Adalah muallim itu telah hadir. Nah, hadiran di sini khabaru kana mansubun bil fathati. Asbahal ilmu muntasyiran. Di waktu subuh ilmu itu tersebar karena banyak kajian online di waktu subuh. Tinggal pilih yang mana ya. Muntasyiran di sini khabaru asbaha mansubun bil fathati. Dhallal qudatu adilaini, ya, telah dhalla itu di waktu zuhur ya. Nah, tapi di sini maknanya soro. Jadi sama dengan asbaha tadi maknanya soro. Asbahal ilmu muntasyiran, artinya jadilah ilmu itu bertebaran, tersebar. Jadilah para qadhi itu adilina, ya, bukan adilaini, adilina. Nah, kan kadang muncul pertanyaan, Ustaz, kapan kita membedakan itu jamak mudzakkar salim dengan musanna? Ya, dilihat nanti kaidahnya. Nah, qudah ini adalah jamak, ya, maka dan dia isim dhalla, berarti khabar dhallanya itu juga jamak. Itu ketentuan mubtada, khabar mubtada kan demikian. Maka ini berarti bacanya adilina. Jadilah para qadhi itu orang-orang yang berbuat adil. Adilina di sini khabaru dhalla mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Yakunu khabaru kana. Khabar itu bisa jadi imma isman zahiran kama fi amsilati sabiqah. Bisa jadi berupa isim zahir sebagaimana contoh-contoh di atas, ya. Contohnya hadiran, muntasyiran, adilina, itu semua adalah isim zahir. Au shibhu jumlatin, atau berupa shibhu jumlah, yakni dharab atau jar dan majrur. Contoh, asbaha zillu fawqa azhari. Di waktu pagi, ya, bayangan itu berada di atas bunga-bunga. Fawqal azhari shibhu jumlatin min dzarfin wa mudhafin ilaihi khabaru asbaha. Adhas samaku fi syabakah, ya, di waktu duha, atau jadilah bisa juga sini kalau maknanya soro. Jadilah ikan-ikan itu terperangkap di dalam jaring. Wasyabakah jarun wa majrurun, fis syabakah jarun wa majrurun khabaru adha. Berupa shibhu jumlah. Yang ketiga, khabar kana itu bisa berupa jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun. Kalimat ismiyah atau kalimat fi'liyah. Contoh, kana syita'u barduhu syadidun. Adalah di musim dingin. Nah, itu syita, musim dingin. Itu isim kananya. Khabar kananya jumlah ismiyah, yakni barduhu syadidun. Dinginnya itu sangat dingin. Barduhu syadidun jumlatun ismiyatun khabaru kana fi mahali nasbin. Di mana barduhu itu adalah mubtada, syadidun itu khabar mubtada. Manfaqal hazinu ya. Manfaqal hazinu yabki. Orang yang bersedih itu hazin. Itu isim manfaqahnya, dan manfaqah itu selalu ada ma di depannya. Orang yang bersedih itu senantiasa menangis. Al hazinu itu isim manfaqah, yabki itu khabar manfaqah, dan dia berupa jumlah fi'liyah.
Wa sayati dirasatul faqrati jim, dan akan datang nanti pembahasan pada poin jim ya, inda syarhil jumlah wa makaniha min i'rabi fil babir rabi. Ya, ketika mensyarah atau menjelaskan tentang jumlah dan kedudukannya dalam i'rab fi babir rabi, pada bab yang keempat. Kaidah ketiga, yajuzu taqdimu khabari kana idza kana shibha jumlatin wa ismaha ma'rifatan wa ismuha ma'rifatan. Boleh mengedepankan khabar kana jika khabar kananya itu berupa shibhu jumlah dan isimnya itu ma'rifah. Jadi isim kananya itu ma'rifah. Maka sama seperti kaidah bolehnya mengedepankan khobar mubtada. Nah, itu sama kaidahnya ya. Ya, ini jika apa tadi ketentuannya? Khobar kananya itu berupa sibuk jumlah dan isim kananya itu isim ma'rifah. Kalau nanti isim kananya itu nakirah wajib. Nah, sama seperti kaidah mubtada khobar mubtada. Contoh, asbaha fi hiyaratin al-kaslanu wal muhmilu. Jadilah dalam kebingungan itu ya, rasa malas dan kurang perhatian, mengabaikan. Fil hirati, fi hiratin jarun wa majrurun, jadi sibuk jumlah. Khabaru kana muqaddamun, khabar kana yang dikedepankan. Sedang al-kaslanu ismu asbaha muakharun, isim asbaha yang diakhirkan. Muhmilu ma'tufun ala ismi asbaha, jadi muhmilu itu atap ke kaslan. Nah, ini contoh yang dikhabarkan, khabar asbaha yang dikedepankan, sementara isimnya dibelakangkan karena isimnya ini ma'rifah, yakni al-kaslanu, rasa malas. Kaidah keempat, yajibu taqdimu khabari kana idza kana shibha jumlatin ya, jika khabar kana itu berupa shibhu jumlah. Wa ismuha nakiratun, dan isimnya itu nakirah. Contoh, kana fil kubi ma'un, adalah di dalam gelas itu ada air. Nah, ma'un di sini adalah isim kana yang diakhirkan karena dia nakirah. Nah, fil kubi itu khabar kananya, sibuk jumlah yakni jar majrur. Ini wajib seperti ini. Jadi dalam gelas itu ada air. Fil kubi khabaru kana muqaddamun li anna ismaha ma'un nakiratun, karena isim kananya yakni ma'un itu nakirah, maka wajib diakhirkan. Kaidah kelima, kathiran ma tuhdhafu kana ma'a ismihi wa yabqa khabaruha wa dzalika ba'da in wa law. Seringkali kana itu dihapus, isimnya juga ma'a ismihi, dan yang tersisanya khobarnya. Yang sedemikian itu jika sesudah huruf in atau dan lau. Contoh, qad qila ma qila, qad qila ma qila in sidqan wa in kadziban. Kadang dikatakan, sungguh dikatakan, tidak dikatakan, ya in sidqan au kadziban, jika benar dan jika dusta, jika jujur, jika dusta. Nah, terjemahnya nanti lebih pasnya ini. Wa taqdiru in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadziban. Ya, katanya qad qila ma qila, ya,
katanya itu, ucapan katanya itu jika ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan dusta gitu ya. Kanal maqulu ya, jadi kanal maqulunya dihapus. Jadi kana dan isim kananya dihapus. Jika yang dikatakan itu benar dan jika yang dikatakan itu dusta. Uridu minka walau kalimatan wahidatan. Wa taqdiru walau kana raddu kalimatan wahidatan. Saya menginginkan darimu ya, jawaban atau respon meskipun hanya satu kalimat. Walau kalimatan wahidatan. Uridu minka ya, itu fi'il mudhari. Fa'ilnya ana, dhamir mustatir ana. Saya ingin darimu. Saya inginkan darimu satu kalimat saja, meskipun hanya satu kalimat terjemahnya. Walau kalimatan wahidatan. Ringkasnya begitu, tapi lengkapnya adalah walau kana raddu, meskipun jawabannya itu ya, kalimatan wahidatan. Nah, dalam hal ini kanal raddu itu dihapuskan. Ya, kana dan isimnya dihapus. Sisa khobar kananya yakni kalimatan. Adapun wahidatan itu sifat dari kalimatan. Nah, kita selesaikan sedikit ya. Malhuzatun idza dakhalat hurufun nafi. Jika huruf-huruf nafi itu masuk, yakni in artinya tidak, ma tidak juga, la tidak, lata tidak, alal mubtada wal khobar, pada mubtada dan khobar, fa innaha ta'malu amalan laisa, maka dia bisa beramal dengan amal laisa. Laisa ini sebagaimana kita tahu adalah saudarinya kana ya, min akhawati kana. Ay tarfa'ul mubtada'ah wa tansibul khabaro. Ya, di mana laisa, kana, nah termasuk di sini in ma la, lata ini nanti akan merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Wa dzalika bi syaratin. Tapi yang dengan sejumlah syarat. Ada 3 syarat disebutkan. Yang pertama, ayyakuna ismuha muqaddaman ala khabariha. Jadi syarat pertama, hendaklah isim kana atau isim in, ma, wa, lata itu di depan, didahulukan atas khabarnya. Wa ana nafyal ladzi afadathul adah baqin lam yantaqid. Karena sesungguhnya nafi ya, penafian itu yang afadat hu, yang memiliki faidah ya, alat-alat penafian yakni huruf nafi itu akan tetap dan tidak batal dengan illa. Oh, ini tambahan sebenarnya, informasi tambahannya. Contoh, malhusunu muni'atan. Tidaklah benteng itu muni'atan, melindungi. Nama di sini harfu nafiin. Ya'malu amal laisa, dan dia beramal dengan amal laisa, sehingga al-husunu ismu ma, isim ma, marfu'un bid dhammah, marfu' dengan dhammah. Muni'atan khabaru ma mansubun bil fathah, dan muni'atan itu adalah mansub dengan tanda fathah. Syarat kedua, yustaratu fi amalillah, disyaratkan dalam mengamalkan la ini termasuk huruf nafi tadi, bil idhafati ila ma taqaddama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Disyaratkan untuk beramalnya la seperti amalnya laisa tadi, yakni dengan bil idhafah ila ma taqaddam ya, ayyakuna ismuha
Jadi hendaklah mengedepankan isim dan dari isimnya, syaratnya itu. Wa khabaruha nakiratain, dan khabarnya itu nakirah. Contoh, la syari'un mazdahiman, tidak ada jalan raya yang macet. Nah, la di sini harfu nafin, ya'malu amala laisa, beramal dengan amal laisa. Syari'un ismu la marfu'un bidhammah, mazdahaman itu khobar la mansubun bil fathah. Khobar la mansub dengan tanda fathah. Jim yang terakhir, lata. Ya la nafiyah, sebenarnya la nafiyah zuyidat alaihi ta'nis maftuhah, tapi ditambahi di sesudah lanya itu ta'nis maftuhatan, ta'nis ya, tak perempuan yang maftuhah, bukan marbutah ya. Wal kathiru fi lisanil arabi hutifa ismuha wa baqa'u khobariha. Ya, kebanyakan atau seringkali dalam bahasa Arab itu adalah dengan dihapuskan isimnya dan tersisa atau tetap ada khobarnya. Contoh, lata sa'ata nadmin, wa taqdiru lata sa'atu sa'ata nadmin. Ya, lata sa'atu sa'ata nadmin. Tidak ada waktu untuk menyesal. Nah, kira-kira begitu ya. Tidak ada waktu untuk menyesal. Nah, kira-kira itu dulu. Sudah 1 jam lebih. Nanti kita lanjutkan besok. Jika memungkinkan nanti kita perluas nanti syarah untuk malhuzah yang terakhir tadi. InsyaAllah kita tambahkan di pertemuan selanjutnya. Demikian dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via WA, nanti dijawab insyaallah besok insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.